gitu ya. Iya. Karena ini banyak juga dari teman-teman itu yang pada kebingungan tentang yang wajib menagih 90 hari ini sebenarnya seperti apa. Karena ini kan pada berpatokan semua di situ kan, wajib menagih 90 hari. Tapi sampai detik ini OJK sendiri tidak pernah mengkonfirmasi tentang wajib menagih 90 hari ini. Makanya kita pengen bahas gitu kan, sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi mungkin gini Pak Medi, terkait dengan masalah kewajiban untuk 90 hari. Nah, ini kalau tadi kemarin itu kan hanya dari APFI ya. Ada batasan yang aturan yang apa ya, yang bagus lah. Dalam artian tentang penagihan 90 hari itu didasarkan pada ketentuan APFI aja. Jadi kesepakatan kemarin itu, bukan dari peraturan ataupun dari peraturan menteri. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada punishment yang kuat dalam artian contoh gini. Kita masih menagih 90 hari maka akan diberikan ditutup perusahaan pinjolnya. Nah, itu udah ada Pak Medi. Itu yang kemarin saya lihat kok seperti itu. Kalau Pak Medi gimana? Iya, makanya ya di 2018 itu Bapak Henrikus sendiri yang menyampaikan bahwa pinjol legal itu tidak boleh menagih lagi ke hari yang 90. Tapi sampai detik ini saya sempat konfirmasi kemarin itu ke OJK yang di Padang kan. Saya sempat konfirmasi. Tapi ini spesifik dari pinjol sendiri yang tidak boleh menagih selama 90 hari ini yang seperti apa gitu loh. Makanya ini kan membingungkan. Jadi orang-orang bertanya, selalu bertanya, itu Bang yang wajib menagih 90 hari itu yang mana sih? Jadi seakan orang ini berpatok pada satu statement tadi yang dikeluarkan, wajib menagih 90 hari. Tapi dari pinjol apa aja itu kan nggak jelas gitu loh. Ya, jadi gini Bang Medi tak lihat itu. Makanya kemarin itu, ketika bagi teman-teman sekalian, karena di sini saya sampaikan, ya, makanya dalam melawan pinjol ilegal. Karena sampai sekarang ada punishment. Jadi kemarin ketika saya diskusi, saya ajak audiensi dari OJK, bahkan dari tim cyber dari Polda itu juga reason atau kira-kira kenapa kok kalau sampai menagih melewati batas 90 hari itu dampaknya seperti apa? Mereka juga berbelit-belit jawabnya. Karena OJK mentok kan paling hanya melakukan penutupan, ditutup aja aplikasinya gitu atau seperti apa gitu. Jadi tidak jelas juga OJK ketika memberikan regulasi itu. Nah, dasar itu makanya saya hanya berusaha memperkuat mental dari teman-teman sekalian karena dari perusahaan pinjol ini DC-nya kan sudah memang tidak karu-karuan, tidak punya aturan gitu loh. Iya benar. Aja kan sudah tidak punya aturan Bang Medi, apalagi tingkah lakunya gitu loh. Enggak gini, kalau memang dia tidak punya regulasi, kenapa dia bisa mengeluarkan aturan yang seperti itu gitu loh? Ini kan jadi membingungkan. Itu kalau nggak salah saya sekitaran 13 Juli 2018. Yang katanya tidak boleh lagi menagih di hari yang ke-90. Habis itu tentang penerapan BI checking sendiri sampai detik ini udah Pak Jun tinjau. Jadi yang saya pahami kemarin, hari ke-91 mereka masih nagih, regulasinya ada, peraturannya ada, tapi punishment-nya yang enggak ada, Bang Medi. Itu jadi punishment-nya, contoh nih, kayak dalam konteks pidana, kalau kita mencuri gitu ya, atau kayak postingan IT seperti ini gitu ya, itu kan jelas kalau kita melanggar memposting IT atau apa, terus berisi fitnah, hukuman jelas. Nah ini pinjol ini nagih 91 hari, tidak ada punishment-nya gitu loh Bang Medi. Ini kalau saya dulu kuliah aturan banci namanya gitu loh. Iyalah. Makanya saya bilang gini kan. Makanya kalau pinjol legal berpatok tentang, makanya saya bilangin di beberapa video saya selalu bilang itu nggak ada.
karena non-bank tidak diberi untuk BI checking sendiri. Tapi di 2018 itu OJK sempat menjelaskan bahwa lewat dari 90 diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindak lebih lanjut. Tapi supaya menegas untuk tidak dapat lagi meminjam di aplikasi legal lainnya. Cuman di aplikasi legal lainnya, berarti bukan BI checking namanya kalau kayak gitu kan. Ya. Ilegal berarti masih bisa. Ya, ilegal tetap bisa gitu. Ilegal tetap bisa. Orang itu terkadang dia itu rasa takut sudah menghantui dari diri dia duluan Pak Jun. Jadi segala solusi, mau solusi 100% sekalipun kita berikan itu juga percuma. Karena yang mereka fokuskan itu dari pikiran mereka sendiri yang sudah duluan dikuasai oleh debt collector pinjol gitu. Pikiran mereka duluan. Makanya saya selalu menyarankan kalau di video saya itu kan, kalau bisa tenangkan hati, tenangkan pikiran dulu. Setelah itu silahkan cari solusi jelek sekalipun cari. Dia bisa mempergunakan gitu. Ya. Tapi solusi terbaik sekalipun kalau memang pikirannya sudah tidak bagus itu nggak akan bisa dia terima gitu loh. Makanya pertanyaannya berputar-putar di situ, BI checking, pinjol legal, pinjol ilegal kan putar di situ aja gitu loh. Ini yang di Instagram Bang Medi, suaranya Bang Medi putus-putus. Suaranya? Ya. Ini sudah bagus apa belum? Coba ya. Iya, sudah bagus. Kalau di sini sih nggak ada buffering sama sekali ya. Biasanya dia kalau suaranya biasanya ada ternampak dia terkoneksi lemah gitu. Bentar, Bang. Suara di IG kurang jelas, Bang Medinya relay gitu. Oh, mungkin salah satu coba dimatikan, Bang. Suaranya. Apanya? Speakernya, Bang. Sudah. Ini sudah dimatikan. Sudah ya. Sudah dimatikan. Mungkin dia yang nontonnya ganda. Dia nonton di YouTube sama di IG mungkin dia yang nonton ganda. Iya kan? Coba jangan nonton ganda, nontonnya satu-satu. Kalau nggak dijauhin gitu loh. Soalnya ini seru banget. Ya, putus nyambung ini ya. Bergema, putus-putus, oke. Terus, yang pakai baju hitam jangan lolos lagi. Waduh, ini diapain ini ya. Nah, ini suara sudah bagus, oke. Terus ini ada ya, silakan. Oh, ini ada Bang yang tanya, Bang. Iya. Berarti meskipun sudah masuk sleep, tetap ditagih. Gimana? Iya tetap gitu loh. Makanya regulasi seperti yang kita bilang tadi, regulasi yang dikeluarkan oleh OJK wajib menagih 90 hari dengan ketetapan risikonya mereka akan di blacklist, itu seakan percuma gitu loh. Percuma kalau saya rasa gitu loh. Jadi kalau dia katanya sudah masuk di blacklist, saya sih memang nggak begitu yakin ya, karena teman-teman itu cuman kayak fiksi Pak Jun. Jadi fiksi ini dia selalu percaya apa yang dikatakan orang lain, bukan berarti berdasarkan fakta dari diri dia. Gitu. Kecuali dia sudah ngecek, dia sudah pernah ngajuin pinjaman, terus namanya masuk dalam blacklist, oke kita bisa ngarahin gitu loh. Tapi kalau dia cuma duga-duga, gimana kalau nama saya masuk dalam BI checking, gimana saya harus ngatasinnya? Berarti kita disuruh main drama dan berandai-andai gitu loh. Kan katanya gimana gitu loh, berarti seandainya kan. Makanya buat teman-teman semuanya itu harus pastikan dulu, harus benar-benar lah gitu. Coba dicek dulu, Anda ngajuin misalnya ngambil motor atau mobil. Biasanya kalau dari situ itu kena BI checking, sales bisa lompatin gitu kan. Bisa lewatin itu semuanya. Iya. Apakah nasabah recovery tidak bisa bayar secara parsial atau dicicil? Gimana Pak Jan? Apakah nasabah recovery tidak bisa bayar parsial atau dicicil? Kayaknya mau dicicil. Dia bayarnya mau dicicil. Pinjolnya mau dicicil. Iya, kalau dia mau menyediakan uang mungkin melebihi dari penghasilan yang kita dapat di YouTube mungkin. Dia harus sediakan, dia harus sediakan uangnya segitu dulu gitu loh. Tapi dia kalau buat makan aja dia sudah susah, jangan coba-coba cicil. Karena kata cicil itu kata perpanjang di dahulunya.
Sekarang DC malah memperhalus dicicil aja. Tapi dicicil hutangnya bukan berkurang tapi malah nambah gitu loh. Makanya saya bilangin sediakan duitnya yang nggak akan mungkin habis lah gitu. Silahkan gitu loh. Nanti kalau udah mentok cari lagi channel kita berdua nanti. Ya, jadi kan makanya pinjol itu, ini menjawab juga yang kedua, saya tidak menyarankan karena Anda akan pernah selesai. Itu. Jadi kalau memang teman-teman pengen mau, stepnya udah hampir sama dengan saya dengan Bang Medi, yang masuk selik itu diupayakan, tapi masuk selik atau enggak, itu pertanyaannya seperti itu. Caranya Anda cek selik dulu, mana pinjol Anda yang masuk. Caranya Pak Jun, caranya Anda lihat, bisa datang ke OJK, bisa cek online. Link websitenya cari, Anda sudah biasa minjol tahu Google lah ya, cari linknya di OJK kalau dekat, cari, Anda cek nanti akan dikirimkan kepada Anda. Kemudian kalau sudah, nanti baru yang masuk selik mana, silahkan negosiasi. Saya tidak menyarankan untuk dicicil. Jadi cash and carry. Nah ini ada Pak. Ya. Pak tanya pinjaman DPFI belum ada 1 bulan telat bayar. Gimana Pak John? Bisa diulangi lagi? Ada pinjaman di BFI Bang. Ya. Belum ada 1 bulan telat bayar, mereka mau kirim surat SP dan mau narik motor, mohon arahannya. Oh, gitu. Dasar mereka untuk menarik motor kan saat ini sudah tidak ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk telat 1 bulan sih, ini menurut saya ya, kalau telat 1 bulan, terus DC mengirimin SP1 dia untuk menarik motor, itu saya yakin itu akal-akalan aja ya. Kan Pak Jun sering membahas itu tentang kredit yang beranggunan kan, kayak di motor gitu. Berarti kan akal-akalan debt collector gitu loh. Paling nggak dia mencari uang cekeran gitu loh. Karena dia tahu orang ini telat 1 bulan pasti dia ketakutan gitu kan. Oke, cuman kayak gitu aja. Tapi aku yang penasaran Pak Jun tentang ini, tentang uang pembatalan penarikan dari leasing itu gimana sih sebenarnya prosedurnya itu? Apakah itu memang sudah resmi pas kita perjanjian waktu akad kredit, atau ini dibikin setelah kredit berjalan, ketika kita telat bayar aja gitu? Kayak mana itu? Gini sebenarnya Bang Medi, itu kan lama di Adira, di Finansia, di perusahaan pembiayaan lah, ya. Lulus kuliah dulu kerjanya langsung di Adira. Iya. Jadi ketika konsumen itu menandatangani perjanjian kredit, maka di sana itu ada ketentuan. Jadi konsumen itu akan mengikuti seluruh aturan dari perusahaan pembiayaan, termasuk di sana ketika itu ada timbul biaya penagihan, biaya dan biaya-biaya yang lain, termasuk biaya lelang itu dibebankan pada debitur. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ini tadi yang terkait dengan biaya penarikan ya. Biaya penarikan beban pada Anda, ya, itu sebenarnya tergantung dari negosiasi kita kepada debt collector. Kalau toh, ini tak kasih triknya, biar Anda paham ya. Ketika kita terlambat membayar, maka ini saya bicara sendiri. Karena saya pernah jadi head collection di salah satu leasingnya. Ketika konsumen itu membayar, ketika terlambat itu langsung diblokir Bang Medi. Jadi mereka transfer membayar di kasir itu tidak bisa. Nah, bisa kita siasati cara kita transfer. Uang kan tetap masuk. Nah, ke rekening, tetapi rekening escrow. Rekening itu rekening umum, tidak ke rekening pinjaman kita. Nah, itu tidak masalah, yang penting masuk. Jadi kayak Anda transfer ke misalkan BFI gitu ya, ada rekening escrow. Nah, masuk ke rekeningnya BFI. Kita masuk ke pinjaman kita, tidak bisa masuk. Sama dia diblokir. Nah, pembukaan blokir tadi, itu biaya batal tarik tadi, Bang Medi. Nah, itu kolektor sudah menyatakan, oh sudah oke, komitmen beres. Nah, itu langsung dibuka blokir.
angsuran kita langsung masuk ke angsuran. Yang ingin saya pahamkan sama teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian itu kendaraannya sudah keluar SK tarik, Anda tidak ditarik tapi mengangsur, silahkan negosiasi kalau mau. Kalau enggak, biarin aja, enggak apa-apa. Toh bukti Anda setor kan sudah punya. Itu Bang. Contoh kita bayar ke ATM, loh sudah bayar, saya bayar 1, 2, 3. Itu kolektor enggak mungkin narik Bang Medi. Oh gitu. Berarti uang pembatalan penarikan ini cuman settingan dari debt collector sendiri gitu lah ya. Nah, jadi dia mengharap gitu. Biasanya bukan kolektor sih, tapi eksternalnya. Ya, eksternal. Eksternalnya. Jadi seperti itu Bang Medi selama ini. Iya. Ya karena banyak juga yang bertanya sih, tiba-tiba motor tidak ditarik setelah 3 bulan, tidak lagi bisa memasukkan ansuran, kata mereka sudah diblokir, harus dilunasi semuanya. Habis itu debt collector menyatakan membayar uang pembatalan penarikan 1,5 gitu loh. Jadi makanya saya pertanyakan, apakah uang pembatalan penarikan ini sudah ada ketika kita, waktu pertama kita akan kredit? Oh berarti setelah kredit berlangsung itu permainan mereka aja berarti ya? Hanya saja itu banyak kalau kita mau telah hukum lebih jauh ya. Di situ kan ada Bang Medi, debitur itu ikut tunduk terhadap segala macam aturan dan sebagainya. Klausul itu yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum karena satu kecil merupakan tindakan sepihak dan seperti itu Bang Medi. Jadi tentang penarikan yang menggunakan fidusia saat ini gimana? Apakah masih berlaku atau tidak gitu? Bang Medi, jadi gini, saya bilang kendaraan sekarang buktinya di jalan masih banyak penarikan kendaraan oleh debt collector Bang Medi. Intinya dari teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda punya kredit kendaraan, pertahankan sudah, jangan dikasihkan. Tapi nggak boleh kita pindah tangan kan ya, berarti ya? Berarti kita pertahankan, kita simpan, nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah, Anda pakai aja. Nggak masalah. Ini kan buat pelajaran juga bagi teman-teman semuanya. Biasanya mereka juga ketakutan, tiba-tiba dia bayar eksternal supaya orang ini tidak datang lagi, tidak menarik kan? Gitu kan, takutnya dia simpan nanti dipidana. Kan bahasa mereka seperti itu gitu. Ya Bang Medi. Ya gini Bang Medi, jadi saya pernah di posisi jadi tukang tagih kendaraan Bang. Ya seperti itulah. Iya. Ini Bang Medi udah tanya lagi, padahal telat belum berbulan-bulan tapi langsung sebar data, padahal terlambat baru 2 hari. Kayaknya ini baru ini Bang Medi. Iya gini, sebetulnya kalau pinjol itu berulang kali ya menjelaskan di video itu. Kalau pinjol tidak sebar data, mungkin saya nggak percaya itu namanya pinjol. Tapi karena sebar data lah, maka namanya pinjol gitu loh. Jadi ketika data Anda sudah disebar dan Anda menyatakan itu sudah lunas, tapi jangan diumumkan gitu loh. Karena kebiasaan dari teman-teman ini, dia ketika data dia disebar oleh debt collector, dia membalas WA, sebar data utang saya lunas. Tapi malah diceritakan ke debt collectornya. Jadi itu seakan merendahkan diri dia sendiri gitu loh. Jadi kalau memang Anda berpatokan sebar data lunas, oke, ketika data sudah disebar, itu berarti Anda tinggal coret satu utang Anda. Gitu. Jadi cukup dengan kita aja. Jadi nggak perlu kita kasih tahu debt collectornya bahwa kemarin Anda sebar data. Kemarin data saya sudah disebar, ini sudah dihubungi, ini sudah ditelepon. Itu sama aja kita nantikan membuka pintu buat mencaci maki oleh debt collector. Makanya ketika data sudah disebar, ya udah nggak usah direspon lagi, nggak usah dipikirkan lagi mau mereka nelpon, WA ataupun apa, Anda tinggal abaikan aja. Itu kayaknya baru-baru gagal Pak Jun ya? Ya masih baru kayaknya Bang Medi. Iya. Ini ada lagi Bang Medi, saya nunggak 1 kali di PDF Pak. Gara-gara nunggu hasil relaksasi corona. Saya tunggu sampai 3 bulan, nggak tahu ditolak. Dan harus bayar cicilan mobil 2 bulan sekaligus plus biaya revo ini apa ya? Biaya revo tidak tahu ya, biaya recovery itu bagaimana? Jadi awalnya dia nunggu 1 bulan pengajuan relaksasi corona, menunggu hasil itu ternyata ditolak sehingga harus bayar semua Bang Medi sampai 3 bulan.
plus biaya 1,5 kali gimana Bang Medi? Ya kalau menurut saya sih terkadang pihak bank ini entah seperti apa marketingnya saya juga nggak ngerti ya. Karena gini, karena orang untuk mengansur 1 bulan aja mereka minta relaksasi. Berarti mereka minta diringankan dulu atau ditangguhkan dulu gitu kan. Sementara pengajuan relaksasi ditolak dan tiba-tiba mereka harus menutupi selama 3 bulan. Logikanya 1 bulan aja mereka tidak mampu bayar gitu. Kayak mana harus 3 bulan? Makanya yang patut kita pertanyakan di sini nih buat teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman yang biasanya ditekan seperti ini, yang patut Anda tanyakan sama banknya itu adalah marketingnya sehat atau tidak gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak John gitu. Karena 1 bulan aja orang tidak mampu bayar kan. Kayak mana mau 3 bulan langsung 3 bulan sekaligus. Berarti dengan bermacam ancaman dan tekanan lah nanti itu. Ya kalau menurut saya sih sama aja dengan Pak Medi. Jadi kalau sudah 1 bulan aja udah nggak mau bayar, senyum lagi Pak Jun. Waduh, ini sudah senyum terus dari tadi ya. Iya. Mudah-mudahan jadi ibadah senyumnya Pak Jun. Alhamdulillah, syukur Bang Medi. Terus, Pak, kalau tunaiku gimana nih Pak? Kan aku tanda tangan di atas materai, terus pas pencairan sampai dibawa pengadilan enggak Pak? Kira-kira DC yang datang, kira-kira terus DC yang satu datang bilang kalau datang berikutnya mau ambil barang-barang, betul enggak? Sekarang ya kalau debt collector ini memang banyak sih untuk drama dia, cara nakut-nakutin. Memang mereka kalau segi pengancaman nomor 1 lah gitu loh. Tapi kalau dibandingin dari pemikiran mungkin EQ-nya aja sudah rendah banget gitu loh. Karena dia yang dia tekan orang yang mampu dia kuasai Pak John. Karena ini yang memancing debt collector untuk menekan debitur itu sebenarnya debitur sendiri. Mereka sering merendahkan diri mereka di hadapan debt collector, bukan menegaskan diri mereka gitu loh. Cobalah jawab dan dengan tegas gitu loh. Misalnya ada debt collector yang mau menekan misalnya, mau mengambil aset-aset yang ada di rumah. Sekarang dasarnya dulu gitu. Habis itu ada debt collector yang menekan mau dibawa ke pengadilan. Oke, kita tinggal stop aja, saya stop. Apa salahnya gitu loh kan? Tinggal ngomong kayak gitu. Saya stop dan saya tunggu undangan dari pengadilannya. Kemana saya harus diarahkan. Debt collector juga stres itu kalau semua debitur seperti itu gitu loh. Tapi kenyataannya orang ini panik duluan gimana benar atau tidak. Dia karena pikiran dia itu udah mentok gitu Pak Jon. Ya. Udah mentok dulu gitu. Kalau menurut saya sih buat teman-teman semuanya debt collector yang seperti itu Anda tinggal abaikan aja. Sekarang apa aktivitas Anda ya udah lanjutkan aja itu gitu loh. Karena hidup ini udah susah loh akibat Covid ini udah susah banget gitu loh. Jadi jangan dipersusah lagi. Iya Pak Jon? Ya, jadi gini Bang Medi, mungkin bisa saya tambahkan ke yang tanya tadi ya. Meskipun Anda pencairan di atas materai, enggak masalah. Iya. Ya, sama aja. Iya. Kalau terlambat dalam prestasi, ya sama aja, enggak apa-apa. Kalau dia mau ngancam kerana hukum, Bang Medi itu siap kok. Di seluruh Indonesia. Makanya kita udah berapa lama gitu kan mencari ini ancaman pengadilan sendiri. Ini saya aja di YouTube udah hampir mau 2 tahun gitu. Tapi saya cari biar menjadi buat konten yang terbaru. Tapi saya tidak menemukan orang-orang ini sampai ke pengadilan gitu loh. Jadi kayak mana coba kita percaya dengan hal yang seperti ini? Sedangkan orang yang beranggunan aja masih mikir-mikir dia untuk diperdatakan gitu kan. Apalagi yang tanpa anggunan. Jadi buat teman-teman itu sebenarnya, itu yang diperbaiki itu harusnya pikiran Anda gitu loh. Jadi pikiran Anda dulu. Jadi ketika Anda sudah mentok dengan itu, Anda jangan paksakan buat berpikir, Anda pergi refreshing dulu. Jadi kalau semakin Anda pikirkan tentang hutang Anda, Anda akan makin panik gitu loh. Pergi refreshing dulu entah kemana gitu loh. Coba dengan mencari suasana baru biar Anda lupa. Karena ancaman yang ditetapkan oleh debt collector baik itu perdata, pidana, tugas debt collector itu menagih hutang, bukan membawa Anda ke pengadilan gitu loh. Ini saya berhadapan langsung dengan lawyernya nih ya. Anda boleh bertanya ini, dasar hukum untuk Anda dipidana itu apa gitu. Ya, iya kan Pak Jun ya? Karena orang ini banyak ketakutan di situ gitu loh. Padahal gini loh Bang Medi, teman-teman itu gitu ya, saya sudah siap bantu sampai ke pengadilan. Iya, saya kan bilang kemarin saya siap dana gitu loh. Iya, saya siap dana gitu. Saya siap bantu untuk dananya, saya siap bantu gitu kan. Bukan cerita saya aja, kalau memang sampai ke pengadilan kabarin. Jadi, gitu.
kepada teman-teman sekalian, tidak ada yang sampai urusan hukum itu loh, tidak ada. Kalau ada yang sampai urusan hukum, saya sama Bang Medi turun, saya nanti akan turun bantu teman-teman sekalian. Iya. Terus kalau ambil barang-barang, tidak boleh. Hutang itu loh tidak boleh ngambil barang. Saya kasih contoh. Yang kita hutang dengan jaminan rumah aja itu loh tidak boleh langsung tiba-tiba diambil. Acuh hukumnya Indonesia kalau tiba-tiba orang tidak bayar hutang, barangnya diambil. Tidak ada barang, misalkan nanti istri, anak diambil, yo kacau lah hukum Indonesia. Nggak boleh gitu ya. Itu sangat rumit gitu loh ya. Saya aja tiap hari yang berurusan dengan hukum, tiap hari loh ya. Jadi saya seorang lawyer gitu ya. Bro, saya itu nggak boleh tiba-tiba ngambil. Kalau toh memang dia mau ngambil, wah bisa kembali banyak nanti duitnya itu ya. Ini ada lagi Bang, tanya Bang. Bang, foto-foto saya sudah dicariin sama aplikasi Uang Bahagia. Ada Uang Bahagia juga. Saya harus bagaimana Bang? Foto-foto sudah disebar sama aplikasi Uang Bahagia. Jadi nama aplikasinya memang ya aneh-aneh sekarang Pak Jun. Ada aku yang kemarin aku review itu orang hutan. Yang kok anehnya yang minjam manusia gitu loh. Aplikasinya orang hutan gitu kan. Tapi yang minjam malah manusia, ini kan yang aneh gitu loh. Aku kalau di video kan memang suka belak-belakan Pak Jun ya. Jadi aku tanya, ini benar orang ini manusia semua yang minjam atau kayak mana gitu loh. Debt collector-nya aku penasaran. Itu debt collector aplikasi orang hutan itu memang asli manusia atau jelmaan atau kayak mana gitu loh. Iya, itu. Makanya kalau untuk sebar foto sih kan memang udah kekuatan dari pinjol sendiri, Pak. Kekuatan mereka kan memang dari situ. Kalau mereka nggak sebar foto, makanya seperti tadi, kalau mereka nggak sebar foto berarti itu bukan pinjaman online. Jadi kekuatan mereka ketika dia sebarkan foto, habis itu orang sekitar membantu memperpanjang tangan debt collector untuk menagih, ya itulah tingkat kepanikan yang paling tinggi. Jadi ukurannya kita abaikan aja. Jadi apabila ada orang sekitar yang komplain, ini fotomu disebar, ada orang yang nagih atas nama kamu ngutang, saya sebagai penanggung jawab. Anda tinggal bilangin suruh datang ke alamat saya aja gitu aja. Oke. Terus mungkin bisa tak tambahkan ini ya. Jadi ini ada, saya diancam sebar video. Video apa ini? Oh, video lagi ngomong-ngomong membacain suatu tulisan mungkin Pak Jun. Karena kan ada tag, ada tag. Habis itu kan langsung keluar kan. Kita membacai saya yang berjanji di bawah ini kan. Itu sebetulnya kan melengkapi suatu proses dari peminjaman itu. Betul. Ini Pak, ya kan, kalau disengancam kok bagaimana sudah? Suara Abang masih gerbang masyarakat di dana fix cicilan pertama, kalau DC bisa bayar pokoknya tapi masih bisa dicicil, susah. Pak Jun di Balikpapan ada cabang, ada. Pak Jun kantor di Surabaya atau secret finansial di Google Map. Terus apa ini? Foto KTP sama dari BRI. Ini ada pertanyaan kartu kredit, Bang. Mau nanya, Pak, dari BRI ada keringanan untuk pembayaran kartu kredit. Pilihan yang diberikan adalah keringanan cicilan dan pelunasan tanpa bunga dan denda. Kondisinya saya bayar. Mungkin kondisinya saya nggak bisa bayar ini kayaknya, Bang. Teman-teman itu terkadang dia itu mencet atau ikut live chat, tapi pertanyaan itu cuma lengkap di pikiran dia, tapi tidak lengkap ketika dia kirim gitu loh. Kan itu anehnya gitu. Jadi kita yang bingung kan ngarahinnya kemana gitu loh. Tapi kalau untuk kartu kredit itu bidang Pak Jun banget itu sekarang ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, sama kartu kredit, kemudian pinjol itu hanya berbeda tipis. Kalau toh teman-teman itu punya kartu kredit, sekarang lagi zaman relaksasi, silakan minta penundaan pembayaran, diberikan kok, terutama bank BUMN. Tapi kalau bank swasta ada beberapa kan ada yang tidak. Saran saya sama aja, kalau memang belum punya uang, ya
apa negosiasi. Silakan minta relaksasi 1 tahun misalkan, diberikan kok. Kalau BUMN. Jadi saya minta close, saya tidak mau bayar sampai tahun depan, minta aja. Ya. Jadi tagnya tidak bisa Pak, kepotong. Oke, jadi mintanya seperti itu. Jadi kepada yang punya kartu kredit BRI tadi, silakan minta agar diberikan relaksasi selama 1 tahun. Mungkin gitu ya. Terus gemas sekali dengan cara mereka menteror. Jadi berubah pikiran dengan cara mereka yang sudah terzolimi, apakah saya akan diteror terus? Nah ini Bang, pertanyaannya Bang, silakan Bang. Gimana Pak Jon? Suara Pak Jon. Ini ada yang menanyakan ke saya, apakah kita diteror terus Bang? Oh, apakah dia akan diteror terus oleh pinjol gitu loh, ketika dia tidak mampu bayar ini? Ya, kalau saringan daripada panik, daripada mengganggu, kalau memang kartu itu tidak terlalu penting bagi Anda, ya ditutup aja dulu. Karena tingkat kesetresan ketika HP berdering terus hampir setiap hari. Ini tingkat kepanikan gitu. Oke, dia memakai untuk memblok aplikasi-aplikasi yang tidak nomor-nomor yang tidak dikenal misalnya gitu kan. Tapi tetap aja ini akan masuk melalui SMS, melalui WA tetap juga. Jadi saran saya, tutup komunikasi yang terhubung dengan pinjol sementara aja. Biar dia bisa memulihkan diri dia. Jadi semakin dipaksakan, ini mereka akan bolak-balik Pak Jo. Akan bolak-balik terus gitu. Jadi rasa saya kalau mereka tidak berani menutup HP, apalagi yang mentalnya lemah ya, ini akan kesetresannya akan paling tinggi. Dan bisa berakibat fatal juga. Sampai ada yang mau bunuh diri berencana Pak Jun, kayak mana coba? Ya, ada yang tanya lagi. Dari 1982. Kemarin aku didatangin DC masa aku minta perlihatkan SOP dan ID card mereka marah-marah. Gimana tuh Pak? Ya, kalau mereka marah-marah kan selalu, saya kalau membilangin sama teman-teman itu selalu, apabila ada debt collector, kalau memang mereka tidak bisa menunjukkan identitas mereka, ya udah direkam dulu gitu loh. Karena kita tidak begitu percaya dengan kata debetur, karena terkadang debetur ini rasa takut dia itu melampaui sehingga dia mempunyai drama sendiri dalam pikiran dia. Jadi berbicara pakai bukti. Kalau memang ada yang mengancam seperti itu, coba rekaman suara. Kalau memang tidak sanggup megang video, rekaman suara.